Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Bakti Praja Teguharu, khususnya kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang saya hormati, dan semua para pemirsa channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Kali ini saya akan belajar tentang dasar-dasar desain grafis ya. Dasar desain grafis ini merupakan mata pelajaran di kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ya. Mata pelajaran ini hanya ada di kelas 10 di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oleh karena itu, buat semua siswa kelas 10, kalian harus belajar dengan maksimal, harus bisa belajar lebih giat, memperhatikan dengan cara seksama. Karena di kelas 11 maupun kelas 12 ini kalian tidak akan ketemu dengan mata pelajaran ini ya, tetapi nanti pada saat ujian praktek kejuruan, kemudian ujian akhir sekolah maupun ujian nasional kalaupun masih ada, nanti akan ketemu dengan materi ini. Karena materi produktif itu akan mencakup secara keseluruhan. Oleh karena itu kita harus belajar secara maksimal pada kelas 10 yang saat ini. Dan perlu diketahui bahwa kurikulum yang sekarang itu, setiap mata pelajaran produktif itu harus memenuhi KKM. Nilainya itu harus memenuhi KKM. Ya, sehingga tidak boleh ada satupun mata pelajaran produktif yang kurang dari KKM, karena itu akan berakibat tidak naik kelas ya. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan pada para siswa, tolong nanti dicatat ya materi-materi yang kalian anggap penting, yang mungkin nanti bisa untuk pembelajaran praktek, kemudian bisa untuk kira-kira nanti akan keluar pada saat ulangan ataupun ujian. Kalian catat ya, semuanya dicatat dengan baik yang penting-penting. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar untuk KD yang pertama ya. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ini yang akan kita pelajari ya. Ini nama saya Ahmad Hanif Sofwan, SST. Nama saya sebenarnya hanya Ahmad Hanif Sofwan, itu nama bapak saya, sehingga ketika saya gabung menjadi Ahmad Hanif Sofwan, kalau disingkat menjadi Ahas ya, maka kalian boleh memanggil saya dengan nama Hanif, bisa dengan ya Pak Hanif ya, dengan atau dengan Pak Ahas ya, singkatan dari Ahmad Hanif Sofwan. Nah, kita mulai materi yang pertama, grafis. Dalam bahasa Inggris disebut grafik ya. Ini diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Ini menurut pengertian Freddy Adiono Basuki ya, tahun 2000 beliau pernah menyampaikan seperti ini, bahwa grafis itu merupakan goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Ketika kalian mau mencetak kartu nama, banner, dan lain sebagainya, ini membutuhkan yang namanya grafis ya. Ini dibuat berdasarkan goresan-goresan ya. Walaupun kelihatannya garis, tetapi garis itu bisa berupa titik-titik ya. Jadi bisa berupa titik-titik atau berupa garis itu sendiri. Kemudian berikutnya desain. Desain ini menurut pengertian dari Atisah Sipahalut tahun 91 itu mengartikan bahwa desain merupakan bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses mendesain ini, seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer ya. Jadi
orang yang biasa melakukan proses desain atau suka dengan kegiatan menggambar itu biasanya menyalurkan hasil pemikiran, menyalurkan gagasan itu diwujudkan dalam sebuah gambar, ya, diwujudkan dalam sebuah gambar, sehingga gambar itu memiliki makna tersendiri, ya. Itu biasanya seorang desainer, ya, baik desainer secara manual, ya, dengan menggunakan kuas, menggunakan ballpoint, menggunakan pewarna yang lain, ataupun dengan menggunakan digital atau teknologi komputer, ya. Kalau menggunakan teknologi komputer ini yang nanti akan kita pelajari, ya, sehingga desain ini merupakan sebuah gambar, ya, gambar yang akan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih indah, ya, tapi memiliki makna tertentu. Itu yang namanya desain. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan desain grafis? Kalau kita gabungkan, desain grafis merupakan seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual atau gambar. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi, ya. Orang membuat sebuah desain itu bisa sebagai bentuk komunikasi seseorang dalam wujud gambar, dalam wujud tulisan, dalam wujud ruang, ya, yang memiliki nilai artistik, memiliki nilai seni, ya. Ini desain grafis, ya. Kemudian berikutnya, desain grafis komputer. Nah, desain grafis komputer atau yang berbasis digital merupakan upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Orang menggunakan komputer untuk membuat desain grafis, ya, ini yang disebut dengan desain grafis komputer. Ya, biasanya orang membuat gambar, misalkan gambar banner yang sering kita lihat di pinggir jalan, itu merupakan pengalihan dari sebuah gagasan seseorang. Misalkan saja gambar reklame, ya. Gambar reklame itu biasanya memiliki makna, pasti memiliki makna tersendiri. Makna itu yang kemudian ditangkap oleh orang yang melihat gambar tersebut, ya. Mungkin disertai dengan tulisan atau mungkin hanya gambar saja, tetapi walaupun hanya gambar saja, hanya sebuah desain saja, orang itu bisa menilai, bisa memaknai, bisa menafsirkan gambar yang terpampang di dalam banner yang ada di pinggir jalan tersebut, ya. Batasan media. Batasan media dalam membuat desain grafis ini ada media statis, ya. Media statis ini seperti buku, majalah, brosur, ya, atau yang lain. Kemudian sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut dengan desain interaktif atau desain multimedia. Jadi ada desain yang bersifat statis, yang bersifat statis itu mandek, ya, artinya tidak bergerak, tidak berjalan. Itu biasanya gambar 2 dimensi, gambar yang tidak bisa bergerak, ya. Kalian membuat banner, membuat kalender ada gambarnya, kemudian membuat kartu nama, membuat apa, itu namanya desain statis. Tapi ada juga desain grafis yang diterapkan dalam media elektronik, ya, atau desain yang interaktif. Biasanya kalau dalam presentasi, ya, atau desain multimedia itu bisa desain yang 2 dimensi tetapi bergerak, ya, atau animasi, atau desain animasi yang 3 dimensi.
Contohnya kayak misalkan film kartun ya, itu desain 3 dimensi ya, desain 3 dimensi yang digambar oleh seseorang kemudian dibuat biar menjadi sebuah video. Nah, itu namanya desain multimedia. Kadang kita mempresentasikan sesuatu bisa dengan menggunakan PowerPoint ya, atau dengan menggunakan Macromedia Flash atau yang sekarang namanya Adobe Flash ya. Itu animasi 2 dimensi sehingga gambar itu bergerak seperti tayangan video tetapi hanya 2 dimensi ya. Itu bisa. Di batasan media itu bisa bersifat statis, bisa juga bersifat dinamis. Nah, batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan zaman pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Ini kalau misalkan 3 dimensi ya. Misalkan 3 dimensi gambar bangunan rumah itu ketika ditampilkan pertama dari luar, tampak dari luar, dari depan, kemudian dari samping, dari belakang, samping kiri, kemudian ketika ada pintu masuk ke dalam, di dalamnya itu apa saja ya, itu namanya dimensi yang 3 dimensi ya, desain grafis 3 dimensi ya. Sekarang prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk atau form, kemudian tekstur, garis, ruang, dan warna, membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, balance, rhythm ya, atau ritme, kemudian tekanan atau empasis, proporsi ya. Proporsi itu misalkan kanan kirinya pas ya, kesatuan, unity ya, satu kesatuan meskipun beberapa gambar menjadi satu kesatuan, kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Jadi unsur-unsur dalam desain grafis itu ada beberapa hal ya, bisa berupa garis, bisa berupa bentuk, tekstur, ruang, warna, kemudian tipografi ya. Tipografi itu tulisan yang mengandung nilai artistik ya. Itu yang ketika dirangkai itu menjadi sebuah desain visual. Visual itu penggambaran, jadi desain yang bisa menggambarkan sesuatu. Orang ketika melihat desain itu bisa mengartikan sendiri, bisa menerjemahkan sendiri dengan baik ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu harus memenuhi keseimbangan gambar ya, kemudian ritme, iramanya itu harus jelas sehingga dilihat itu lebih enak dipandang. Kemudian tekanan, artinya penekanan arti makna itu ada di sebelah mana. Kemudian proporsi itu hampir sama dengan keseimbangan ya. Artinya proporsi itu misalkan kanan kirinya sama ya, kanan kirinya itu tidak berat sebelah ya. Kemudian kesatuan itu antara gambar yang satu dengan yang lain, misalkan dalam satu desain itu menjadi satu kesatuan yang saling mengikat, yang saling menerjemahkan ya. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Ketika kita artikan bisa diartikan lebih luas lagi ya. Ibaratnya ketika memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang lezat. Demikian juga dengan desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik atau indah, harmonis ya, kemudian komunikatif ya, bisa menjadi media komunikasi ya, baik gambar mau dengan orang yang membaca, yang melihatnya.
dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Gambar itu ketika dipandang itu indah sehingga orang itu mau melihatnya. Kalau gambarnya kurang baik, meskipun memiliki arti, memiliki makna, ya orang tidak akan mau melihatnya. Apa sih gambar apa itu ya? Misalkan seperti itu. Nah, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah garis atau line. Ya, garis ini ketika kita aplikasikan beberapa garis bisa menjadi sebuah gambar yang menarik. Ya, ilustrasi, ya, gambar-gambar ilustrasi itu juga bisa menjadi gambar yang menarik. Kemudian tipografi, tulisan-tulisan yang indah yang memiliki makna yang ketika dilihat itu bisa enak dilihatnya ya. Kemudian warna ini juga sangat mempengaruhi dalam keindahan gambar desain ya. Kemudian mengandung makna tertentu warna, biasanya kalau misalkan merah itu artinya semangat, kemudian misalkan hijau artinya kesuburan ya. Kemudian kuning artinya kebangkitan misalkan, biru kepercayaan misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian gelap terang, ada gambar yang harus dibuat gelap, ada gambar yang harus dibuat terang. Ini juga harus seimbang gelap terang itu. Misalkan sebelah kanannya terang, sebelah kirinya gelap ya. Biasanya kalau misal kita dalam fotografi ya, foto itu ada titik yang memang menjadi fokus yang harus terlihat terang, kemudian yang lain dibuat seperti blur ya, itu. Kemudian tekstur ya, tekstur gambar itu juga harus jelas. Kemudian ruang ya, ada unsur ruang atau biasanya 3 dimensi ya, yang 3 dimensi. Ini unsur-unsur desain grafis. Kemudian berikutnya yang akan kita pelajari pertama adalah garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar kita, di sekitar Anda, dan Anda akan melihat garis yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Ya, garis itu ada yang garis lurus, ada yang lengkung, ada yang berbelok-belok, ada garis yang tipis, tebal, titik-titik. Ya, intinya garis itu ketika kita hubungkan itu bisa menjadi sebuah gambar ya, bisa menjadi gambar payung misalkan. Nah, nanti kita akan ada tutorial sendiri bagaimana cara membuat gambar payung yang kita bentuk berdasarkan garis, atau misalkan gambar yang lain ya, gambar termasuk gambar karikatur itu bisa juga dibuat dengan menggunakan garis. Bisa garis lurus, nanti kemudian kita lengkungkan, kemudian ada yang tipis, ada yang tebal, atau bisa berupa titik-titik yang saling terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah gambar ya. Garis dapat digunakan yang pertama untuk mengatur informasi. Kita bisa mengatur informasi menggunakan garis ya. Kemudian yang kedua bisa sebagai penekanan kata ya. Garis-garis tertentu itu bisa untuk penekanan kata. Misalkan ada yang penting berbelok-belok, misalkan ini dikasih garis, itu kan penekanan kata berarti ya. Kemudian fungsi yang tiga bisa menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain, misalkan ada tanda panah ya berupa garis kan, itu berarti menghubungkan informasi. Kemudian bisa juga sebagai outline foto ya, pada foto itu ada garis luar, outline itu berarti garis luar, atau bingkai ya, bingkai foto itu juga bisa menjadi fungsi garis ya.
Kemudian bisa membuat kotak, membuat bagan atau grafik, ya ini sering kita buat. Kemudian membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, ya membuat pola baju, ya atau pola-pola yang lain itu dengan menggunakan garis. Kemudian membuat penekanan langsung ke mata pembaca, membuat garis diagonal, ya biar orang itu langsung tertuju pada atau fokus pada gambar tertentu. Itu biasanya dengan menggunakan garis, ya. Kemudian mensugesti emosi, garis itu juga bisa menjadi penggugah emosi seorang yang melihatnya, ya. Kita lanjutkan. Kemudian ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik-titik sederhana sampai dengan kompleks. Nah, ilustrasi berfungsi untuk yang pertama menarik perhatian. Ya, gambar-gambar ilustrasi itu bisa menarik perhatian orang. Ya, karena ilustrasi itu gambar yang disajikan pada hal-hal yang sangat vital, yang sangat kompleks, ya. Gambar itu akan menunjukkan hal-hal tertentu yang memiliki makna yang sangat dalam, ya. Sehingga ketika ditampilkan itu akan menarik perhatian orang. Kemudian yang kedua, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan. Orang kalau misalkan membuat sebuah cerpen tanpa ada gambar ilustrasi, itu orang malas bacanya, apalagi tulisan yang cukup panjang, ya. Atau misalkan kalian update status di Facebook, ya, dengan membuat sebuah tulisan yang panjang, sangat panjang sekali. Kalau hanya sekedar tulisan saja, orang itu akan malas membacanya. Tetapi kalau diiringi dengan gambar yang menarik, orang itu akan penasaran. Jadi meskipun tulisannya panjang, orang itu akan merasa penasaran, sehingga akan membaca tulisan itu dari awal sampai akhir. Itu hanya karena melihat gambar. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menjelaskan, ya, atas pernyataan-pernyataan tertentu. Kemudian yang keempat, menonjolkan keistimewaan daripada produk, ya. Gambar ilustrasi itu kalau misalkan dalam sebuah kemasan produk itu akan memberikan penjelasan kepada orang yang melihatnya tentang keistimewaan dari produk tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya bisa memenangkan persaingan, ya. Kalau ilustrasinya bagus, bisa memenangkan persaingan antar produk dari berbagai perusahaan misalkan. Kemudian menciptakan suasana khas, ya, suasana yang memiliki makna tersendiri, ya. Itu ilustrasi. Kemudian dramatisasi pesan, membuat seolah-olah ada pesan tersendiri yang ditampilkan di dalam gambar ilustrasi tersebut, ya. Orang ketika membaca gambar tersebut, gambar ilustrasi, akan menangkap sebuah pesan-pesan tertentu yang nantinya kemudian akan diimplementasikan oleh orang yang melihat gambar tersebut, ya. Kemudian menonjolkan suatu merek atau semboyan dengan dan mendukung judul iklan, ya. Menonjolkan suatu merek tertentu. Ini biasanya kalau gambar-gambar ilustrasi yang berkaitan dengan iklan produk tertentu, ya. Nah, ilustrasi dapat berupa gambar, foto maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, kemudian mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas, ya. Kemudian ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik.
Yang pertama, gambar tangan. Orang membuat gambar ilustrasi bisa dengan gambar tangan, hand drawing. Ya, biasanya orang yang suka menggambar, pelukis ya, bisa membuat sebuah gambar dengan tangan, bisa dengan pensil atau dengan kuas atau yang lain. Ya, ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho dan sebagainya. Ya. Ini. Kemudian teknik yang berikutnya dengan fotografi, ya. Gambar ilustrasi itu bisa berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Ya, jadi yang namanya fotografi, orang mengambil gambar foto itu kan ada tekniknya. Ya, bagaimana supaya gambar itu terfokus pada gambar tertentu, sehingga ketika ditampilkan itu orang akan merasa senang, merasa ada nuansa keindahan tersendiri pada foto tersebut. Dilihat itu enak kayaknya. Ya, itu fotografi. Kemudian berikutnya tipografi. Ini mungkin akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, Jumat yang akan datang, tanggal 31 Juli itu hari Raya Idul Adha ya. Libur, berarti nanti kita ketemu lagi tanggal 7 Agustus 2020 ya. Mungkin materi kita kali ini sampai di sini dulu. Silahkan kalian catat dengan baik ya. Barangkali ada yang kurang bisa dipahami, silahkan kalian tanyakan, bisa melalui grup WhatsApp atau bisa melalui Japri atau melalui komentar pada YouTube ini ya. Yang jelas semuanya harus komen, meninggalkan absen, meninggalkan nama pada kolom komentar ya. Para pemirsa dan para siswa-siswiku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan corona cepat hilang dan kita bisa berjumpa di dalam ruang kelas. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.